Sivitas Akademik UGM yang sering melewati Jalan Flora, terutama jalan yang memisahkan Fakultas Teknologi Pertanian dengan Fakultas Pertanian, pasti tidak asing dengan traktor merah ini. Perkenalkan, si merah ini adalah Pony. Biasanya, Pony menjadi titik petunjuk teman-teman yang memesan makanan atau ojek secara online. Minimnya informasi tentang Pony di masa lalu menjadi tantangan tersendiri. Dosen-dosen yang sudah purna menjadi kunci utama dari pertanyaan-pertanyaan tentang kapan Pony datang, digunakan untuk apa dulunya, dan kenapa Pony dipilih menjadi monumen. Jadi saya itu tahun 64 masuk TP itu, dan yang saya ketahui pada waktu itu ada dua traktor. Yang pertama itu Setor buatan Rusia, kemudian yang kedua Pony itu. Saya sebenarnya angkatan 64 ya, masuk MP 64. Itu sudah ada traktor besar sama traktor kecil gitu. Itu memang kita dapat bantuan dari mereka nampaknya. Waktu itu banyak dosen-dosen juga dikirim keluar belajar. Salah satu Pak Ahmad dari SMS. Salah satunya dapat traktor itu. Dari traktor itu dapat bantuan dari Amerika itu. Pony itu adalah bawaan dari Pak Rusdi, Pak Mangat, Pak Nyoto, Pak Indro. Pada waktu itu beliau training di Amerika Serikat, di Michigan. Kemudian juga ada ahlinya dari Michigan juga datang ke sini. Siapa saya lupa, ada dua orang. Yaitu Stott dan Esme. Esme itu ahli di processing, dan Stott itu yang khusus mengenai machinery. Pony itu berfungsi bagi mahasiswa baru yang ingin melaksanakan praktikum mekanisasi pertanian, khususnya untuk belajar mengendarai traktor besar. Jadi traktor Pony itu karena kecil, mudah sekali untuk dipakai dan bisa mahasiswa adaptasi dengan mudah dengan dimensinya yang kecil untuk bisa mengemudikan traktor. Itu sangat-sangat membantu. Kalau traktor Pony sudah bisa diakomodi dengan baik, baru nanti belajar menggunakan traktor besar. Jadi sangat-sangat vital untuk kegiatan praktikum itu. Praktikum itu yang praktikum ke sini, UPN, Fakultas Pertanian. Terus yang paling berat itu dari LPP. Itu asistennya mesti senior-senior, karena dia lebih tahu tentang mekanik dari traktor, umumnya sinder-sinder itu. Jadi acaranya itu identifikasi dulu, terus pendinginan pelumasan, pelistrikan, terus simple driving, heatsink, nyambung gitu, terus operasi lapang. Nah, kita operasi lapangnya masih diisi pol ya, dulu masih terbuka itu isi pol. Kalau pengabdian ke Kulon Progo itu ya pakai Setor. Madukismo juga pinjam pakai Setor. Kalau Pony untuk pengabdian enggak pernah dipakai. Karena tenaganya kecil. Kalau Pony itu kan lincah ya. Jadi kita pakai Pony itu senang gitu. Gerakannya lincah dan bentuknya manis itu. Saya juga kalau melihat Pony itu memang ada, wah ini bentuknya itu artistik. Setor besar itu yang mungil cantik. Lalu pikirannya, ya kalau dipasang kan tidak makan tempat, lalu kebetulan juga saat terakhir itu kondisinya paling baik. Dari sudut saya adalah karena Pony ini merupakan sesuatu yang katakanlah cikal bakal ya. Jika katakanlah kalau kita mungkin bicara istri kita, ini adalah pacar kita yang pertama. Sehingga mau nggak mau, nggak bisa lepas dari ini. Kalau semua mahasiswa jurusan mekanisasi pasti merasakan ini. Karena dari Pony itulah kita kenal traktor, dari Pony itulah kita kenal onderdil traktor. Dari Pony itulah kita bisa menjalankan traktor. Jadi nun sewu, kontribusinya terhadap proses pengenalan terhadap traktor itu ya lewat Pony. Meskipun setelah kita menggunakan traktor yang besar, kita jadi tambah wawasan yang lebih luas, pengoperasian yang lebih
dan sebagainya. Tapi dasarnya itu ada di Poni. Itu menurut saya, sehingga pada waktu dijadikan monumen itu saya sangat setuju. Awalnya menjelang Profesor Sunyoto Sumotiharjo ya, Profesor Sunyoto Sumotiharjo itu mau pensiun. Nah, kami yang belum pensiun itu menginginkan sesuatu warisan dalam bentuk entah intisari ilmu atau kata-kata mutiara. Jadi oleh Pak Sunyoto ditinggali kalimat intinya itu bahwa manusia bisa mengkonversi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak bisa menciptakannya. Gitu. Maka manfaatlah tenaga itu sebaik mungkin. Itulah kata-kata mutiara yang ditinggalkan oleh Profesor Sunyoto. Kata-kata itu dituliskan di dalam suatu batu pualam ya, ditatahkan di situ, lalu ditempelkan di batu besar. Lalu batu besar itu ditaruh di pinggir jalan, di depan bengkel mekanisasi pertanian istilahnya. Di samping batu besar, di sampingnya dibuatkan semacam instalasi seni gitu ya. Oleh Pak Widodo ada beberapa komponen dari traktor dan alat-alatnya ditempelkan di situ. Mungkin ada garu, ada baca singgal, ada baca piringan. Nah, lalu suatu saat gedung bangunan itu dijatahkan untuk Fakultas Pertanian. Jadi itu harus dibongkar, lalu lahannya untuk pembangunan kampus Fakultas Pertanian. Termasuk monumennya dibongkar. Yang dipindahkan hanya batu yang bertuliskan warisan Profesor Sunyoto tadi. Kemudian untuk pengganti itu dipilihkan yang ada sejarahnya dengan kegiatan praktikum kita, tapi yang tentu saja tidak terlalu besar untuk memudahkan pemindahan. Nah, waktu itu traktor yang kelihatan roda 4 tetapi kecil itu Poni itu. Jadi traktor itu saya dulu pernah melatih traktor di sini. Kemudian ada kecelakaan. Jadi pada waktu itu traktornya itu jempalik begini di sospol sini, jempalik. Kemudian driver pelatihnya itu tertimpa di situ. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, ke mana? Pandirape pada waktu itu. Nah, di situ saya katakan didiamkan saja. Kenapa ini diam? Yang nanggung siapa? Saya sudah yang nanggung. Cepet dia. Di sini patah. Itu Pak Joko dulu jadi pegawai di Das Solo. Poni kan kecil ya. Waktu istirahat, praktikum istirahat, ada salah satu koas dari teman itu iseng-iseng dolanan, itu menaiki kap mesin itu. Jadi kan pegang setirnya ke belakang, setirnya di sana, dianya ke sana-sana, muter-muter, ya enggak apa-apa. Tapi waktu itu ketemu almarhum Pak Dason Hamid, langsung dimarahin ya, karena nyetirnya di atas kap itu ke belakang jadinya jalannya. Yang ya non sewu rada kemaki adalah karena saya asisten, setiap mahasiswa yang mencoba itu selalu didampingi di atas traktor. Saya duduk di atas roda dan selalu dipegang tangan, jadi seolah-olah mesra sekali dengan praktikan-praktikan cewek terutama ya. Kalau cowok enggak. Dengan cewek pasti akan ada kesan seperti itu. Itu mungkin pada waktu saya melakukan seperti itu adalah otomatis kalau terjadi sesuatu saya sudah siap dengan katakanlah jalan yang tidak teratur itu saya cepat pegang belakangnya, saya tepuk belakangnya sehingga dia sadar bahwa itu tidak perlu dilakukan. Itu ya. Jadi
mungkin dilihat oleh teman-temannya atau siapa, wah kemaki asistennya gitu. Nah, kalau cewek gemati gitu. Kalau sekarang. Setelah kita mendengar sejarah mengenai traktor poni dari bapak-bapak yang telah menceritakan kisah masa lalu mengenai cerita sekaligus mengenai pengalaman beliau, kini saatnya kita melihat spesifikasi teknis dari traktor poni yang legendaris itu. Yuk, mari. Traktor ini memiliki nama Maseharis Pony 11, buatan tahun kisaran 1947 sampai dengan 1954, dengan nama manufacturer yaitu Maseharis. Pabrikannya adalah di Woodstock, Ontario, Kanada. Traktor ini adalah traktor tipe utility tractor atau traktor dengan skala kecil sampai dengan menengah yang digunakan untuk aktivitas usaha tani. Traktor ini memiliki penggerak belakang atau 2WD, di mana roda depannya itu digunakan sebagai guideline atau roda pengarah. Secara mekanikal, traktor poni menggunakan steering manual dengan tipe pengereman differential mechanical contacting band dengan tipe kabin open operator station atau tanpa kabin. Dari sisi engine, traktor ini menggunakan seri Continental N62 dengan bahan bakar bensin dengan konfigurasi 4 silinder inline, dilengkapi dengan fitur liquid cooled dengan maksimum RPM 1800. Kapasitas tangki yaitu 26,5 liter dengan tipe charging system dengan model generator. Pony memiliki transmisi menggunakan tipe unsynchronized gear. Pilihan gear yaitu 3 depan dan 1 ke belakang. Dilengkapi dengan tipe clutch mechanical dry disc. Traktor poni memiliki wheelbase 167 cm dengan tinggi 152 cm. Roda depan 4x15 in dan roda belakang 8x24 in. Dari hasil pengujian kinerja, traktor poni di Nebraska Tractor Test 401 menggunakan implemen bajak, drawbar test menghasilkan 10,43 HP. Kemudian untuk PTO samping menggunakan tipe belt diperoleh 11,62 HP. Demikian spesifikasi teknis dari traktor poni. Jiwa para pendiri jurusan kita itu semoga tetap dikenang dan semangatnya terus tetap diteruskan itu oleh generasi yang berikut-berikutnya. Gitu. Ya kalau pada mahasiswa, kalau sejarahnya itu kan dulu kita namanya aja bagian mekanisasi gitu. Pada saat lahirnya itu bagian mekanisasi dari Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, jadi menurut saya ya kalau kita bicara mekanisasi itu tidak lepas dari penggunaan peralatan mesin-mesin, traktor dan peralatan di bidang pertanian. Jadi pesan saya ya seharusnya itu juga dikuasai oleh mahasiswa yang kondisi sekarang itu. Jadi menguasai dalam arti ya operationnya, manajemennya tahu, tekniknya tahu, kalau perlu desainnya juga tahu dari peralatan itu, sehingga nanti pengembangannya ke depan untuk pengembangan desain-desain peralatan baru itu ada gitu. Kamu harus betul-betul mengenal apa mekanisasi, apa peralatan pertanian yang ada di sekitar kamu saja sekarang. Pertanian, alat pertanian apapun, apakah itu untuk mengolah sawah, apakah itu untuk memanen hasil pertanian, apakah itu alat untuk mengolah hasil pertanian, itu harus kamu kenali dengan sebaik-baiknya. Bagaimana proses terjadi, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasilnya, dan itu harus terekam di dalam hati kamu. Supaya apa? Karena zaman ini akan berubah. Pada saat Bapak masuk jadi mahasiswa, traktor ini belum ke sawah. Tapi sekarang ini semua traktor tangan sudah di sawah. Sapi sudah nggak di sawah lagi.
Itu satu contoh bahwa ilmu yang sekarang dimiliki itu belum tentu bahwa sekarang baru bisa juga digunakan. Ya, karena pesan Bapak adalah kenali ilmu ini, pegang ilmu ini, hayati ilmu yang sekarang kamu punyai ini, untuk suatu saat nanti kamu mengembangkannya sendiri, mungkin bersama lingkunganmu, mungkin bersama teman-temanmu, untuk kebaikan kehidupan ini. Seperti halnya bahwa traktor tangan yang sekian puluh tahun yang lalu Bapak jadi sama belum ke sawah, sekarang sudah biasa traktor ke sawah. Generasi muda sudah biasa bekerja dengan traktor tangan, sudah bisa menggaru, meluku, nggaru, tidak lagi nyangkul di sawah, tapi juga dengan menggunakan traktor, dengan peralatan-peralatan apa saja, apakah bajak, apakah rotary tiller, atau apa saja. Nah, dengan mengenal itu, Bapak berharap kamu di akan datang akan bisa menjadi pelopor untuk pembangunan di bidang pertanian yang berkelanjutan ini. Ini pesan Bapak. Dan jangan lupa bahwa kamu adalah sebagai hamba Allah yang berpunya kewajiban untuk menciptakan inovasi-inovasi baru agar kamu memberikan manfaat bagi kehidupan ini. Ini pesan Bapak. Jangan lupa itu, jangan tinggalkan kasih sayang Allah yang diberikan pada kamu semuanya. Terima kasih.